ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Juz Ammah, di mana kita akan masuk surah baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan surah Al-Mutaffifin. Maka sekarang kita akan membahas surah Al-Infitar. Ya, kita akan membahas surah Al-Infitar. Al-Infitar sendiri artinya terbelah. Ya, ini diambil dari ayat pertama dari surah Al-Infitar itu sendiri. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, surah Al-Infitar ini salah satu dari surah-surah yang menjelaskan tentang bagaimana kejadian-kejadian serta peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Yang artinya kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat ya hari kiamat seperti apa kejadian-kejadian di dalamnya, seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya dia membaca 3 surah. Karena 3 surah ini berisi tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat. Pertama adalah surah Idza Syamsu Kuwirat. Ya. Kemudian itu surah At-Takwir.
Kemudian yang kedua, idzas sama'un fatarat. Yang ini kita akan bahas surah Al-Infitar. Kemudian yang ketiga, wa idzas sama'un syaqqat, itu surah Al-Insyiqaq. Jadi ini 3 surat yang kata Nabi SAW, siapapun yang ingin mengetahui, ingin melihat peristiwa-peristiwa di hari kiamat sebagai sehingga dia melihatnya seolah dengan mata kepalanya sendiri, hendaknya dia membaca ketiga surah ini. Dan para jamaah yang ulun muliakan, surah Al-Infitar ini termasuk dari surah-surah Al-Makkiyah. Ya, sering kita sampaikan surah Al-Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ya. Adapun yang diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah, itu tetap namanya surah Madaniyah. Karena yang menjadi patokannya adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di mana diturunkan surah itu. Dan surah Al-Makkiyah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kepada orang-orang kafir Quraisy, yang dimana mereka banyak atau kebanyakan dari mereka mengingkari tentang hari kebangkitan ini, mengingkari tentang hari kiamat. Dan kita lihat para jemaah yang ulun muliakan, surah-surah Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu biasanya berbicara tentang akidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy secara khusus yang ada di Mekah, yang menjadi orang-orang yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka dijelaskan tentang akidah. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Innama nazala awwal ma nazala min surah Al-Mufassal fiha dzikrul jannati wan nar." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya surah-surah yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu surah-surah mufassal, surah-surah pendek, itu hampir semuanya berbicara tentang surga neraka. Dalam artian berbicara tentang akidah. Ini bagaimana memperkokoh akidahnya para sahabat. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza zaban nas ila al-islam nazala al-halal wal haram. Nah, sehingga tatkala orang-orang sudah mantap akidahnya, sudah mantap keyakinannya, dengan rukun iman yang 6, terkhusus iman kepada hari akhir itu, maka di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat tentang halal dan haram. Kemudian kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walau nazala awwal syai'in la tashrabul khamra laqalu la nad'u al-khamra abada." Seandainya, kata Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat-ayat yang pertama-tama Allah turunkan adalah larangan untuk minum khamr, niscaya orang-orang yang ada di zaman itu akan mengatakan la nad'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Artinya seandainya ini yang pertama kali diturunkan, karena memang orang-orang Arab di zaman Nabi SAW dahulu, mereka itu
ya doyan khamr. Khamr itu menjadi minuman hari-harinya. Ya, kalau bertamu ke rumah, ya kalau seorang bertamu ke rumah kawannya, lantas tidak dihidangkan khamr, ya itu kayak penghinaan gitu, kayak ada yang kurang. Artinya sudah mendarah daging di kalangan mereka. Nah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya ayat-ayat yang turun pertama adalah jangan minum khamr, niscaya orang-orang akan menolak ayat itu. Ya, tapi yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah tentang akidah, bagaimana memperkuat akidah, bagaimana membentuk fondasi iman itu sendiri. Ya, sehingga kalau iman sudah kuat, akidah seseorang sudah kuat, tatkala turun perintah halal dan haram, maka mudah ya untuk dijalankan. Makanya kita lihat para sahabat, setelah iman mereka sudah kuat, sudah kokoh, sudah menghujam dalam dada-dada mereka, lantas kemudian ya di kota Madinah turun larangan minum khamr, langsung semua para sahabat mengatakan intahaina, kami berhenti dari minum khamr, kami berhenti. Itu kalau akidah sudah menghujam kuat kokoh dalam diri seorang hamba, maka perintah-perintah mudah untuk dilaksanakan, larangan-larangan juga mudah untuk dijauhi. Nah makanya ya surah-surah Makkiyah, ya begitu pula dengan surah Al-Infitar yang kita akan bahas ini, itu berbicara tentang akidah, berbicara tentang hari kiamat, ya berbicara tentang kewajiban beriman kepada hari pembalasan dan seterusnya. Ya. Kemudian para jamaah yang belum melihatkan surah Al-Infitar ini, kalau kita bagi pembahasannya, ya kan Al-Infitar ini terdiri dari 19 ayat. Ya, terdiri dari 19 ayat. Nah, dalam 19 ayat ini kalau kita bagi, itu kita akan bisa simpulkan surah Al-Infitar ini mengandung 3 pembahasan. Nah, ini sebelum kita masuk per ayat, ya kita bahas secara global dulu. Jadi surah Al-Infitar kandungannya itu ada 3. Ya pertama adalah pemaparan tentang peristiwa hari kiamat, baik itu di langit, ya begitu pula di bumi. Nah, ini bagian pertama. Ini ada dalam ayat 1 sampai ayat 5. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang ya peristiwa kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat di langit, begitu pula di bumi, dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu kandungan pertama. Kemudian kandungan yang kedua adalah ancaman sekaligus kecaman kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Ini ada dalam ayat 6 sampai ayat 12 dari surah Al-Infitar ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, kecaman, peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya, yang mendustakan hari kiamat. Nah, kemudian kandungan yang ketiga adalah ya penjelasan tentang balasan bagi orang yang beriman kepada hari kiamat dan balasan bagi orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat. Ini ada pada ayat yang ke-13 sampai 19. Di sana Allah Subhanahu wa taala ya merincikan apa balasan bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat, begitu pula sebaliknya balasan bagi orang-orang yang tidak beriman dengannya. Nah, para jamaah yang dimuliakan, sekarang kita masuk pada ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza as-samaa'u fatarat. Idza artinya apabila. As-sama artinya langit. Infatarat artinya terbelah. Jadi idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Ya. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya pada ayat 1 sampai ayat 5 dari surah Infitar ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Nah, ayat pertama ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kejadian yang terjadi pada langit. Ya, di mana pada hari kiamat itu langit akan terbelah. Dan ini ya kabar tentang terbelahnya langit pada hari kiamat Allah kabarkan dalam beberapa surah. Bukan hanya dalam surah Infitar. Ya, dalam surah Insyiqaq Allah sebutkan tentang hal ini. Begitu pula dalam surah Al-Muzammil, di sana Allah kabarkan juga tentang hal ini. Dalam surah Al-Furqan, Ar-Rahman, Al-Mursalat. Jadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang akan runtuhnya atau akan hancurnya dan terbelahnya langit di hari kiamat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya tatkala menyampaikan ya ayat pertama ini, kalau kita resapi maknanya, idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Ini kan sebenarnya belum selesai ya. Apabila langit terbelah, masih ada yang belum sempurna. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan kita semakin penasaran begitu. Ya, memang sengaja supaya menjadikan kita semakin tergugah perasaannya untuk lebih memahami. Jadi Allah berfirman, idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Ya terus apa gitu? Ya, dan itu diantara cara memang Al-Quran untuk memberikan daya tarik kepada orang-orang yang membacanya, supaya kemudian semakin semangat begitu. Jadi idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Dan juga para jamaah yang Allah muliakan, infatarat di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Padahal langit itu kan belum terbelah. Masih kokoh kita lihat. Tapi dalam ayat pertama surah Infitar ini Allah menggunakan kata kerja lampau, past tense dalam bahasa Inggris. Infatarat, apabila langit terbelah. Ya, apa tujuannya di sini? Kata para ulama tafsir, ini untuk memberikan kepastian kepada kita, untuk memberi penguatan kepada kita, bahwasanya langit itu pasti akan terbelah pada saatnya nanti. Itu ketika ya terjadi hari kiamat. Ya, tentunya itu semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit yang begitu kokoh ya itu akan terbelah, yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Khuzaimah ya dalam sebuah athar, ma baina sama'id dunya wallati taliha masirata 500 amin. Jadi ketebalan langit itu ya, ketebalan langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Ketebalan langit itu, subhanallah. Tapi walaupun begitu kokohnya langit tersebut, ya ketika Allah Azza wa Jalla
memerintahkan untuk terbelah, untuk runtuh, maka langit itu akan taat. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya kenapa langit itu terbelah? Khaufan wa haibatan minallahi ta'ala. Karena takutnya langit itu kepada Allah, karena saking segannya langit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ya murka, marah begitu. Maka kemudian infatarat, ya infatarat itu kalau kita belajar shorof itu namanya fiil yang menunjukkan mutawa'ah. Mutawa'ah artinya ketundukan, kepatuhan. Nah di sini Allah mengatakan idzas sama'un fatarat. Jadi fiil dalam bahasa Arab kalau pakai wazan infa'ala itu menunjukkan ketundukan dan kepatuhan. Maka di sini ya langit itu terbelah, langit itu runtuh karena tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu besar, begitu tebalnya langit itu. Ya. Nah, maka ini di sini hendaknya kita mengambil pelajaran sebagai umat manusia. Kalau langit yang begitu besarnya, ya begitu tebalnya, ya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita yang kecil-kecil seperti ini lebih patuh kepada Allah. Harusnya kan begitu. Ya, tapi kenyataannya sebaliknya. Ya. Maka disebutkan dalam ayat yang lainnya, ya itiya ta'an aw karha. Qala ataina ta'in. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk datang baik dengan terpaksa ataupun dengan sukarela, apa kata langit? Ataina ta'in. Kami akan datang kepadamu ya Allah dengan sukarela, dengan tunduk dan patuh kepadamu. Ini. Nah kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu di ayat pertama. Jadi idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Kemudian ayat yang kedua, wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, wa idzal kawakib, bintang-bintang, atau bukan hanya bintang saja, kawakib itu benda-benda langit itu jatuh berserakan, jatuh tidak beraturan. Nah, kata para ulama, intasarat adalah tasaqatat min mawadhi'iha allati fiha mutafarriqatan. Itu benda-benda langit itu ya akan jatuh dalam kondisi tidak beraturan, itu berserakan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama mengabarkan kepada kita tentang langit yang terbelah, ya langit yang runtuh, ya setelah sebelumnya ya langit, begitu pula benda-benda yang ada di langit itu berjalan, beredar dengan teratur, dengan sistem yang tersusun rapi dan detail di bawah kendali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika langit itu terbelah, otomatis ada konsekuensinya. Ya, ketika langit itu runtuh, otomatis konsekuensinya apa? Benda-benda yang ada di langit itu akan hancur, akan berjatuhan. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam ayat yang kedua ini. Jadi karena langitnya sudah runtuh, sudah hancur, maka itu berimbas pada benda-benda langit itu pun akan berjatuhan. Dan berjatuhannya itu tidak beraturan. Ya, berserakan begitu.
Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya benda-benda langit itu ketika langit runtuh itu langsung padam semua. Jadi semua benda-benda langit itu tidak ada cahayanya lagi. Ya, tidak ada cahayanya lagi. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ya, tatkala beliau menafsirkan wa idzal kawakibun tasarat ayat kedua ini, kata Ibnu Abbas, intasarat ma'nahu tasqutu sauda la daw'a laha. Ya, jadi tasqutu sauda la daw'a laha, di mana benda-benda langit tadi itu, dari planet-planet, dari bintang-bintang, dan semua yang ada di galaksi yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ya, jangankan jumlah bintangnya, jumlah galaksi yang ada di langit saja kita nggak tahu, saking banyaknya jumlahnya. Nah, itu semua akan padam. Kata Ibnu Abbas, tasqutu sauda la daw'a laha. Jadi semua benda-benda langit itu setelah langit itu terbelah akan padam cahayanya, hilang cahayanya. Ya, ini makna lain, tafsir lain dari intathar. Jadi intathar itu bisa ditafsirkan dengan jatuh berserakan, atau juga intathar artinya benda-benda langit itu jatuh dalam keadaan tidak memiliki cahaya lagi. Ya. Ya, kalau sekarang kan kita lihat misalnya ada meteor jatuh, ada komet yang jatuh, itu kan ada cahayanya, sehingga kita tahu letak jatuhnya kemana. Nah, kalau di hari kiamat nanti itu semua benda-benda langit padam, tidak bercahaya lagi, kemudian berjatuhan, berserakan, ya, tanpa teratur jatuhnya. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Mursalat ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan nujumu tumisat." Dan apabila bintang-bintang itu dipadamkan cahayanya. Ini terjadi pada hari kiamat itu. Ya, ini menunjukkan betapa ngerinya, betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Bagaimana dengan matahari? Apakah matahari juga padam? Jawabannya iya. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Takwir. Ya, firman Allah Azza wa Jalla, "Idza syamsu kuwirat." Yang artinya apabila matahari dilipat. Nanti setelah membahas surah ini kita akan bahas surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat. Salah satu makna dilipat, kata sebagian ahli tafsir, itu cahayanya dipadamkan. Dan sekali lagi ini terjadi pada hari kiamat nanti. Ya, semuanya tentunya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa ngerinya hari kiamat itu. Ya, maka jangan sampai ada dari kita yang masih hidup pada saat hari kiamat itu terjadi, atau jangan sampai kita berdoa minta masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Karena hari itu begitu dahsyat dan ngerinya. Karena ada orang mungkin karena nggak paham, ya, dia berdoa, dan ulun ingat betul dulu waktu SD, tapi ada guru ulun di SD, dia berdoa minta masih hidup pada saat hari kiamat terjadi, katanya supaya melihat bagaimana hancurnya alam semesta. Ya, kita katakan nggak boleh doa kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita masih hidup pada saat hari kiamat terjadi, itu berarti kita adalah seburuk-buruk manusia. Ya, dan kita akan mengalami kengerian, ya, kedahsyatan yang luar biasa. Kita berlindung dari kondisi seperti itu.
bukan malah minta. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya." Yang artinya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup ketika hari kiamat itu terjadi. Jadi kalau masih hidup berarti itu orang yang paling buruk, paling bejat, paling jelek. Kalau masih hidup pada saat hari kiamat terjadi. Dan itu terjadinya pada orang-orang yang kafir. Karena sebelum hari kiamat terjadi, Allah akan mengirim ya semacam angin yang sepoi-sepoi yang tidaklah dihirup oleh orang-orang yang beriman, melainkan akan wafat. Sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, sehingga kepada mereka lah terjadi hari kiamat ini. Nah itu, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya langit akan terbelah, akan runtuh. Begitu pula benda-benda yang ada di langit semuanya akan padam, kemudian jatuh ya dengan tanpa beraturan, jatuh berserakan seolah-olah sudah tidak ada nilainya. Apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya benda-benda langit itu adalah tidak layak untuk disembah. Ya, sebagaimana juga benda-benda langit itu sama sekali tidak mempengaruhi nasib kita manusia. Ya, karena ini benda-benda ini nanti pada saatnya akan hancur. Ya, akan padam semua, jatuh berserakan. Atas dasar apa kemudian ada orang-orang yang menyembah benda-benda langit seperti itu, entah itu matahari, ke bulan, ya, atau bintang atau apapun. Ya begitu pula benda-benda langit, entah itu matahari, bulan, bintang, sama sekali tidak ada pengaruh terhadap nasib kita umat manusia. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang percaya dengan apa? Zodiak. Nanti katanya ini bintangnya apa? Scorpio, Aries, Gemini, Leo, apakah namanya? Kemudian dia membuat ramalan-ramalan. Itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan, bahkan bentuk kekufuran. Dan ini semua akan runtuh. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang Allah muliakan, kenapa ya kita itu atau kenapa benda-benda langit itu tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau juga tidak mempengaruhi nasib kita sebagai umat manusia? Pertama, seperti yang kita sampaikan dalam ayat ini, karena langit begitu pula benda-benda yang ada padanya itu semuanya akan runtuh, akan musnah, akan binasa. Ya. Maka ngapain kemudian kita menyembah sesuatu yang akan runtuh, akan binasa, akan hancur? Kenapa kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan pernah mati? Ya, maka semestinya kita hanya memperuntukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Zat yang maha abadi, wal awal wal akhir. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kemudian juga alasan yang kedua, ya, kenapa benda-benda langit itu tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan atau kita yakini bisa mempengaruhi nasib kita? Karena benda-benda langit itu diatur. Ya, diatur. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala.
Maka ngapain kemudian kita menyembah sesuatu yang diatur? Ya harusnya kita hanya memberikan ibadah kita hanya kepada zat yang mengatur alam semesta ini. Itu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula alasan yang lainnya. Kenapa benda-benda langit tidak layak dijadikan sebagai sesembahan dan tidak berpengaruh pada nasib kita? Karena ternyata para jamaah yang dimuliakan, benda-benda langit itu semua, bahkan langit itu sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah kalian melihat bahwasanya sungguh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala man fis sama as-samawat wa man fil ardh, yang ada di langit, ya itu dari benda-benda langit, semuanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla walaupun kita yang enggak melihat. Begitu pula yang ada di bumi, dari tumbuhan, dari bebatuan, itu semua sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamar, begitu pula dengan matahari dan bulan. Wan nujum, bahkan bintang-bintang. Wal jibal wasyajar, ya gunung-gunung, pepohonan. Wad dawab, binatang-binatang melata, semuanya sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas, begitu pula banyak dari manusia. Ya, ketika menyebut nama manusia, Allah tidak menyebutkan semuanya sujud kepada Allah. Allah mengatakan wa katsirun minan nas, dan sebagian dari manusia yang sujud kepada Allah. Banyak dari manusia yang sombong, enggan untuk sujud kepada Allah. Padahal langit, bumi, planet-planet, gunung, semuanya sujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula ya, kenapa bintang-bintang atau benda-benda di langit itu tidak layak dijadikan sebagai sesembahan dan tidak ada pengaruhnya pada nasib kita umat manusia? Karena sejatinya baik itu langit ataupun benda-benda yang ada di langit tidak bisa melindungi dirinya sendiri, di mana pada hari kiamat semuanya akan hancur, runtuh, berjatuhan, berserakan. Melindungi dirinya nggak bisa, apalagi untuk melindungi kita kalau seandainya kita menyembah itu semua. Ya, makanya dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Sesungguhnya makhluk-makhluk, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu qitmir saja enggak punya, apalagi yang lainnya. Qitmir itu, ya sebagian para ulama mengatakan kulit yang tipis yang ada di buah kurma itu mudah dikoyak, itu namanya qitmir. Nah, itu saja firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fatir, ya tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi untuk bisa memberikan manfaat, untuk bisa menolak mudarat, tentunya lebih nggak bisa lagi. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka semestinya bagi kita untuk hanya menyembah Allah satu-satunya, untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya, bukan kemudian beribadah kepada bebatuan, pepohonan, ya kepada matahari, bulan, planet-planet, bintang, karena sejatinya itu semua tidak layak untuk disembah. Ya, sejatinya semuanya adalah lemah, tidak bisa melindungi dirinya, apalagi melindungi yang lainnya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang
peristiwa yang akan terjadi di atas sana, itu langit dan benda-benda langit. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang peristiwa di hari kiamat yang terjadi di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal biharu fujjirat." Artinya, dan apabila lautan, ya samudra yang luas itu fujjirat. Ya, fujjirat ini ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Ya, makna yang pertama, sebagian ulama seperti Ar-Rabi, Ibn Khuzaib dan yang lainnya, beliau mengatakan fujjirat artinya meluap. Berarti artinya apabila lautan meluap. Jadi apabila langit terbelah, apabila planet-planet jatuh berserakan. Ayat ketiga, apabila lautan meluap. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan ini tafsiran dari Ibnu Abbas, mengatakan fujjirat artinya dinyalakan. Berarti wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan itu dinyalakan. Ya, seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, api dengan air kan pada saat tidak bisa bersatu. Tapi kalau Allah berkehendak, ya bisa. Kemudian makna yang ketiga, dan ada kita saksikan video di beberapa ini di YouTube dan semacamnya, di dalam lautan itu ada apa namanya kayak model lahar gitu, ada api dan nggak padam begitu. Kemudian makna yang ketiga adalah ini tafsir dari Imam Qatadah, fujjirat itu berarti kering. Begitu pula ada makna yang lainnya dari Ibnu Abbas mengatakan fujjirat artinya ya laut itu disatukan antara yang satu dengan yang lainnya. Insyaallah ini kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.